Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Paulita Pauline. Welcome to my YouTube channel about IVF. Oke, udah lama gak ketemu ya. Saya ada beberapa kesibukan. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tentang IVF, jadi saya sudah pernah bilang saya melakukan IVF di 2 tempat. Nah, setengah-setengah, jadi ya 50% yaitu yang dimana yaitu di RSPMC Pekanbaru, yaitu dengan Dr. Ihsan Suhaimi. Nah, Dr. Ihsan Suhaimi ini adalah hanya satu-satunya dokter IVF di Pekanbaru ya, yang beliau juga punya alat sendiri dan dia ownernya, dan beliau juga menangani masalah IVF ini. Yang kedua, saya nanti saya jelaskan di rumah sakit berikutnya, itu di Monula ya, dengan kakaknya Dr. Ihsan, yaitu Dr. Irham Suhaimi. Oke, jadi bagi kalian yang stay di Pekanbaru atau di Sumatera yang masih mau ke Pekanbaru, ada saudara, kalian boleh coba ke Dr. Ihsan Suhaimi. Di sini Dr. Ihsan sudah punya pasien-pasien yang berhasil ya, sudah banyak, ada yang kembar 2, kembar 3, ada yang tunggal. Insya Allah yang berhasil beliau tangani untuk masalah IVF di Pekanbaru Riau. Oke. Nah, beliau juga punya nama kliniknya, yaitu Klinik Yasmin. Nah, dulu waktu saya dulu sih di Jalan Ayani, sekarang sudah ada di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Oke, kita lanjut ya penjelasan saya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan tentang IVF pertama saya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan langkah-langkah IVF, ada beberapa yang harus kalian persiapkan dan beberapa penjelasan secara umum. Nah, sekarang saya akan masuk langsung ke kegiatan ataupun apa saja yang saya lakukan untuk IVF pertama saya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita ketemu dokter. Nah, dokter yang saya pilih yaitu Dr. Ihsan Suhaimi. Dokter ini di Pekanbaru adalah dokter IVF. Beliau menangani masalah infertil, masalah susah hamil, tidak subur, program kehamilan, nah seperti itu. Nah, jadi seperti saya bilang sebelumnya, saya sudah melakukan 2 kali operasi. Yang pertama 2016, yaitu di YPK Mandiri Jakarta, itu operasi kista pertama kali, yang hasilnya saya harus IVF. Lanjut lagi ke 2016, waktu saya hasilnya harus IVF, saya mendatangi Dr. Ihsan. Nah, waktu itu sudah mulai dikasih beberapa obat atau vitamin seperti antioksidan, asam folat untuk hormon yang memacu ovarium kita bagus. Nah, seperti itu. Jadi suami istri diberikan obat ataupun vitamin oleh Dr. Ihsan. Nah, menjelang itu ternyata saya hidrosalping, yaitu tuba saya membengkak. Jadi yang sebelah kanan membengkak. Jadi Dr. Ihsan bilang kamu harus operasi untuk menangani masalah tuba ini. Artinya tuba saya mau nggak mau harus dibuang. Jadi tuba saya harus dibuang sebelah kanan dan melakukan operasi 2017 awal. Lalu yang sebelah kiri tubanya masih ada tapi masih perlengketan akibat kista saya yang terdahulu. Jadi tetap saja memang tidak bisa untuk hamil secara normal karena tubanya non paten berarti ya. Oke, jadi saya mulai untuk IVF ini 2017 itu di bulan Juni. Nah, Juni di sini kalian lihat, jadi cek USG pertama. Nah, dicek oleh Dr. Ihsan. Nah, kalian bisa lihat di foto yang berikut ini ya. Jadi Dr. Ihsan menyuruh saya untuk datang di haid ketiga pada bulan Juni. Lalu beliau menyuruh saya untuk cek lab AMH ya, hormon untuk ovumnya, dan cek lab IVF ya. Cek lab IVF itu bisa berupa apakah saya ada virus, tokso dan segala macam, atau apakah kami berdua mengidap HIV, dan juga beberapa cek-cek labor lainnya. Nah, jadi Dr. Ihsan sudah mulai menyuruh. Dan sebelumnya Dr. Ihsan juga menyuruh suami saya untuk cek sperm. Di sini melihat kualitas sperm dari suami seperti apa. Nah, ini di laboratorium
klinik Tamrin dan juga di PMC. Jadi ada 2 kali. Nah, alhamdulillah tidak ada masalah, ditambah sudah mengkonsumsi multivitamin. Nah, jadi kalaupun seandainya ada masalah di sperm suami, nggak ada masalah, karena IVF kan sudah saya jelaskan bahwa masalah itu tidak hanya pada suami tapi istri juga. Jadi berdua-duanya bisa teratasi dengan IVF. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelumnya saya juga sempat cek check up umum ya di laboratorium Pramita. Di sini medical check up. Jadi semuanya dicek. Nah, ini nggak permintaan dokter sih, cuman saya ingin memastikan saja kondisi saat kami berdua apakah bagus, masalah darah, kolesterol dan lain-lain. Jadi nggak fokus untuk IVF kalau ini secara umum aja. Oke, balik lagi yang disuruh oleh dokter Ihsan. Selain tadi cek AMH, ada cek nih. Jadi nih ceknya ada cek ACA ya, ACA INR, terus ada HbA1. Nah, di sini INR yaitu pengentalan darah saya kental apa enggak. Lalu ada tes. Nah, jadi AMH saya normal, artinya kita siap untuk IVF. Nah, di sini saya jelaskan. Di sini ada LH saya. Nah, kalian lihat aja ya di tayangan ini fotonya. Jadi LH-nya itu 1,28 normal dan AMH saya saat itu 5,56. Karena yang bagus itu nilai rujukannya kurang dari 12,6. Lalu AMH antimoliran hormonnya di 39,71, ukuran normal 89,96, FSH-nya itu 3,04, lalu progesteronnya 0,36 dan estradiol saya saat itu 35. Artinya saya sudah oke untuk memulai program IVF. Nah, program IVF yang pertama adalah suntik simulasi memperbesar telur. Jadi telur atau ovum yang terkumpul saat bulan itu diberi suntikan sehingga memperbesar ovum-ovum tersebut, lalu nanti akan diambil atau dipetik saat namanya ovum pick up. Oke, lanjut lagi. Saat itu saya juga mulai cek estradiol saya sudah 850 ya. Waktu itu sudah mulai suntik. Nah, nama suntiknya itu gonal. Dokter Ihsan sudah saya untuk mulai suntik ya. Nah, jadi suntiknya itu ini ada beberapa kali suntik, kalau nggak salah saya 6 kali. Nah, 6 kali suntik. Nah, ini ada bukti kwitansi saya ya. Nah, ini kwitansinya ini untuk suntik simulasi ovumnya. Nah, di sini saya masih ada kopiannya. Jadi gonal saya atau suntik gonalnya itu 6 kali suntik. Harganya 18 juta ditambah setrotyte 4 kali ampul 3.200.000. Nah, totalnya saya itu ditambah Ovidrel 825.000. Jadi total saat itu 22 juta. Nah, ini persiapan saya saat mulai IVF ya, untuk suntik-suntik. Nah, jadi suntiknya itu sudah ditentukan oleh suster koordinator Dr. Ihsan, yaitu setiap jam 7 atau jam 8 malam, saya lupa. Yang penting di situ sekali suntik kita biaya fee suntiknya 50.000 saat itu. Lanjut lagi, setelah saya udah tadi cek labor, suntik-suntikan ya, suntik-suntik untuk memperbesar ovumnya. Nah, akhirnya saya sampai ke ini, mulai untuk berangkat. Nah, jadi saya mulai suntik itu di tanggal 8 Juli 2017, bulan depannya ya. Nah, ini sudah mulai. Di sini ada gonal 225 kali 4. Di sini dokternya sudah menjelaskan. Nah, jadi sudah 5 atau 6 kali suntik saat itu, sehingga dapatlah hasil ovum saya sebelah kiri dan kanan ya, yang sudah diperbesar.
Nah, yang sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ovum dengan berbagai macam ukuran, ukuran panjang kali lebarnya ya. Lanjut lagi, satu yang sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 8, ada 10. Nah, waktu itu jadi ada 19 di tanggal 14 Juli ya. Jadi itu sudah mulai. Lanjut lagi, suntik berikutnya saya mendapatkan ovum kiri dan kanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23. Nah, jadi dia makin hari makin membesar ya, ada ukuran 14 mili, 16. Nah, jadi nanti dokternya akan melingkar ovum-ovum yang kiranya bisa diambil, yang karena kan idealnya itu ukurannya ya 13 sampai 4, ukurannya ya 16 ke atas lah. Jadi minimalnya kalau saya lihat di sini dokternya melingkar di 13. Oke, lanjut lagi di hari berikutnya 19, tanggal 19 bulan 7, ovum saya makin membesar lagi. Setelah disuntik itu ada totalnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ada sekitar 25 ovum ya yang siap untuk diambil nanti. Oke, jadi saya saat itu sudah sekitar 1 bulan lebih ya persiapan, dan akhirnya bulan kedua saya mulai. Jadi haid kedua itu dokter sudah mulai ngecek, lalu disuruh datang di haid berikutnya dan suntik. Akhirnya kita mulai untuk ovum pick up. Nah, kenapa saya jelaskan kemarin saya di 2 rumah sakit? Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah saya, dokter Isan bilang selain saya masalah saya ini rumit, yaitu 2 kista stadium 4 yang dijelaskan oleh dokter pertama, dokter Nadir Chan di YPK Mandiri. Jadi kista saya itu kista stadium 4, ada adenomyosisnya juga. Jadi dan juga waktu itu 2017 itu ada alat yang satu yang lagi belum datang atau gimana, akhirnya saya dirujuk oleh dokter Isan ke dokter Irham Suhaimi di Morula. Nah, di situ saya mulai untuk ovum pick up-nya ya. Nah, untuk ovum pick up nanti saya jelaskan lagi. Yang jelas ini adalah metode ataupun proses yang pertama. Saya ulangi lagi. Jadi pertama itu kita menandatangani persetujuan untuk melakukan tindakan IVF ya. Jadi informed consent-nya sudah dijelaskan nih seperti ini. Jadi kita tanda tangan, lalu setelah itu kita mulai untuk cek labor. Tadi ya saya bilang cek kalau dari dokter ada FH, LSH dan segala macam jenis tes lab lainnya ya, baik itu suami dan istri, untuk memastikan kalau tidak ada HIV. Nah, saya lupa nih di mana letakin yang cek labor HIV-nya. Jadi intinya sudah oke hormon-hormon kesuburannya, ovum dan lain-lainnya, berarti sudah oke untuk mulai IVF tahap pertama. Jadi tahap pertama adalah simulasi ovum. Jadi ovumnya itu ovum si wanita atau si istri disuntik, diberi suntik gonal untuk memperbesar telurnya, ovumnya dengan sesuai ukuran yang diinginkan dokternya, sehingga nanti mulai untuk ovum pick up. Oke, jadi itulah penjelasannya saya yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Nanti jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Nanti saya akan jelaskan di komen kalau ada pertanyaan. Dan sampai ketemu di penjelasan saya yang kedua tentang ovum pick up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.